105. Kebenaran tentang Sari. Di tempat lain teman-teman Heru sedang gelisah karena sudah terlalu lama mereka menunggu Heru, tapi belum juga ada hasil. Apalagi sebentar lagi akan menjelang sore. Jadi waktu Heru sudah semakin sedikit tapi belum ada kabar juga dari Heru. Gimana nih, Heru belum juga kembali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus menyusul Heru aja ya? Ucap Lai yang sudah sangat gelisah. Gimana caranya kita nyusul Heru? Kamu lupakan Sari bilang yang bisa melihat pintu untuk masuk ke dalam alam gaib ya cuma Heru. Mana mungkin kita nyusul Heru sedangkan kita sendiri tidak tahu di mana pintu itu berada? Aldi kesal dengan omongan Lai. Ya habisnya gimana lagi, kita harus apa sekarang ini? Aku khawatir banget sama Heru. Lihat itu apinya sudah semakin kecil, aku khawatir kalau Heru tidak selamat. Lai malah menangis. Sari kemana ya? Kita butuh banget bantuan Sari sekarang ini. Kenapa dia tidak juga datang ke tempat ini? Aldi celingukan mencari keberadaan Sari. Sampai sekarang Sari memang belum kembali. Entah urusan apa yang Sari maksud, padahal saat ini hanya Sari harapan mereka yang bisa membantu Heru dan Diki. Dari kejauhan mereka mendengar suara langkah kaki. Entah siapa sebenarnya, tapi mereka mengira kalau itu adalah suara langkah kaki dari Sari. Karena biasanya Sari yang datang. Kalian dengar gak itu ada suara langkah kaki? Dari mana ya asalnya? Terus siapa ya? Apa jangan-jangan itu Sari bersama Heru dan Diki? Ucap Usna sambil tersenyum. Wah, ya aku juga dengar dan semoga itu memang suara Heru dan Diki bersama Sari. Jawab Lai yang menghapus air matanya. Mereka sangat senang karena mereka mengira itu sahabat mereka yang sudah kembali. Tapi mereka lupa kalau mereka masih berada di Gunung Larangan yang penghuninya masih terus mengincar mereka. Hahaha. Itu mereka ada di sini sekarang juga, kita tangkap mereka dan bawa mereka ke markas kita. Ternyata itu adalah hantu pendaki yang sudah mengetahui keberadaan mereka semua. Itu hantu pendaki, tapi bagaimana mungkin mereka bisa menemukan kita? Bukankah Sari bilang kalau tempat ini aman dan mereka tidak akan mengetahui keberadaan kita? Wisna sangat ketakutan saat melihat hantu pendaki itu. Hahaha, apa kamu bilang Sari? Asal kalian semua tahu ya, Sari itu bagian dari kita dan dia selama ini hanya berpura-pura baik di depan kalian agar dia bisa membantu kami untuk menangkap kalian semua. Lalu mereka semua tertawa sangat senang. Tidak mungkin, aku tidak percaya dengan ucapan kalian. Sari itu sahabat kami, jadi dia tidak akan tega melakukan semua itu. Teriak Lai kesal. Hei manusia bodoh, justru Sari yang telah menyesatkan kalian semua. Dia juga yang membuat kalian terpisah dan ternyata usaha Sari gagal karena kalian kembali bertemu. Tapi Sari membawa kalian ke sini agar kita lebih cepat menangkap kalian. Teriak hantu pendaki itu sambil menunjuk Lai. Kami tidak akan pernah mendengar omong kosong kalian itu. Kalian memang jahat, jadi kalian tidak perlu membawa nama Sari dalam kejahatan kalian. Paham kalian? Kali ini Aldi yang menjawab omongan mereka. Aldi dan Lai tentu saja tidak akan langsung percaya dengan apa yang diucapkan oleh hantu pendaki itu. Karena mereka sudah sangat dekat dengan Sari, bahkan sudah menganggap Sari sebagai sahabat mereka sendiri. Nah itu Sari sudah datang. Lihatlah sendiri wahai manusia bodoh, itu Sari datang untuk membantu kami menangkap kalian semua. Lalu mereka tertawa dengan sangat keras untuk mengejek Lai dan Aldi. Mereka bertiga sangat kaget saat melihat Sari sudah berubah menjadi kuntilanak seperti pertama kali Aldi bertemu dengan dia. Selama ini memang Sari berubah menjadi manusia biasa yang selalu mengikuti kemanapun mereka berada dan hanya Aldi dan Lai yang pernah melihat sosok asli dari Sari. Bagus Sari, misi kamu sudah berhasil. Lihatlah betapa terkejutnya manusia bodoh ini, karena mereka terlalu mempercayai kamu, bahkan mereka lupa kalau kamu adalah salah satu penghuni Gunung Larangan ini. Kamu memang sangat hebat sekali Sari, sampai berhasil mengelabuhi mereka. Mereka kembali tertawa. Hantu pendaki itu terlihat sangat senang melihat ekspresi wajah Aldi dan teman-temannya. Sampai mereka selalu tertawa karena mentertawakan kebodohan Aldi dan teman-temannya. Sedangkan Sari hanya diam saja, tidak berkata sama sekali, bahkan dia hanya menunduk. Sari, apa yang mereka katakan salahkan Sari. Kamu bukan seperti itu kan? Ayo Sari jawab, jangan hanya diam saja. Aku masih yakin kalau kamu masih sahabat kami kan? Lai menatap Sari dalam-dalam sedangkan Sari masih tetap diam. Lai langsung terduduk dan menangis. Dia sudah menyadari bahwa memang yang dikatakan oleh hantu pendaki itu benar.
Buktinya Sari hanya diam saja tanpa berkata sepatah kata pun. Aldi dan Usna yang melihat Laya seperti itu langsung dengan sigap menyuruh Laya berdiri dan menghapus air matanya. Untuk apa kamu menangisi dia, Laya? Dia tidak pantas mendapatkan air mata kamu ini. Dia bukan sahabat kita, sebaiknya kamu hapus air matamu itu. Karena air mata kamu itu terlalu berharga untuk jin jahat seperti dia. Aldi langsung menghapus air mata Laya. Hantu pendaki yang melihat itu malah tertawa. Sedangkan Sari dia hanya diam saja dan entah apa yang ada di pikiran Sari saat ini. Entah dia merasa bersalah atau malah dia tidak peduli sama sekali. Aldi terlihat sangat marah sekali saat ini. Mungkin dia juga sakit hati dengan Sari. Sudah berhari-hari mereka bersama dan Aldi juga sudah menganggap Sari sebagai sahabat dia sendiri. Wah, apa perlu kita di sini juga menangis karena terharu dengan persahabatan kalian? Kita harus tepuk tangan gitu. Dengar kalian, ini bukan drama, sudah lebih baik kita tangkap saja mereka. Ucap hantu pendaki itu. Sari gak tahu diri ya kamu. Dasar jin jahat kamu ya. Kamu berpura-pura baik untuk melancarkan rencana jahatmu itu. Ingat, kamu tidak akan pernah bahagia Sari karena kamu sudah membuat sahabatku menangis. Teriak Usna, dia juga terlihat emosi saat melihat Laya sahabatnya menangis karena ulah Sari. Sari, Laya memang selama ini sering berantem sama kamu, kalian sering berbeda pendapat dan aku tahu itu. Tapi dia juga sudah menganggap kamu sebagai sahabat dia dan bahkan dia sama sekali tidak peduli entah kamu manusia atau bukan. Dia tetap menganggap kamu sahabat. Jahat sekali kamu, Sari, telah mematahkan hati seseorang. Aldi marah sambil menunjuk Sari. Apalagi yang akan terjadi dengan mereka setelah ini? Mungkin mereka sudah merasa jera dan lelah menghadapi semua ini. Tapi apapun itu harus mereka terima dengan lapang dada. Tidak boleh menyerah karena ini bukan waktunya untuk menyerah dengan keadaan. Sudah banyak yang mereka lalui selama 4 hari ini. Dan itu yang membuat mereka semakin kuat dalam menghadapi masalah. Ingat ya Sari, kamu dengarkan kata-kataku ini dan kamu simpan ini dalam hati kamu. Aku sangat menyesal pernah mengenal kamu dan kenapa dari awal kamu tidak mencelakai kita. Untuk apa kamu berpura-pura baik? Tapi sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Keadaan ini bahkan kejadian ini sudah mengajarkan aku untuk kuat dalam menghadapi setiap masalah yang ada dan aku tidak akan menangisi kamu lagi. Ucap Laya sambil menghapus air matanya itu. Cukup sudah Laya menangis karena sekarang dia harus merelakan persahabatan dia dengan Sari karena Sari adalah hantu jahat sama seperti hantu pendaki. Tangkap mereka bertiga dan setelah ini kita akan segera menangkap kedua temannya yang lain. Oh ya, kalian belum tahu ya kalau teman kalian yang bernama Heru itu sedang sekarat, hanya menunggu matinya saja. Jadi sudah tidak ada harapan lagi untuk kalian bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Mereka kembali tertawa sambil melihat Aldi dan teman-temannya. Ketika mereka hendak ditangkap, Aldi yang satu-satunya laki-laki di antara mereka berdua tidak terima dan dia langsung melawan kedua hantu pendaki laki-laki itu. Walaupun dia melawan dengan tangan kosong, tapi Aldi tidak mau menyerah. Dia terus saja melawan mereka semua, dan Laya yang melihat itu berniat untuk membantu Aldi karena Laya juga sangat jago bela diri. Hei, kamu lawan kita berdua, ucap hantu pendaki itu. Pertarungan itu terjadi dengan sengit 1 lawan 2, sedangkan Usna dia hanya diam saja karena dia tidak mempunyai ilmu bela diri seperti Laya. Jadi dia hanya diam saja. Sari pun sama dia juga hanya diam sambil menyaksikan pertarungan itu yang entah siapa yang akan kalah. Dan saat pertarungan itu masih berlangsung, tiba-tiba Sari berteriak dengan kencang membuat mereka semua kompak menoleh. Berhenti, lepaskan mereka karena kalian tidak berhak menangkap mereka. Mereka orang baik dan tidak pernah mengganggu kalian sama sekali. Ucap Sari lantang. Ke-106, selamat dari hantu pendaki. Mereka semua yang ada di tempat itu spontan menengok arah Sari dan wajah mereka semua terlihat sangat kaget, tidak terkecuali dengan hantu pendaki itu. Mereka juga kaget dengan ucapan Sari. Karena setahu mereka Sari juga sangat membenci manusia, bahkan Sari yang telah menyesatkan mereka semua sampai semua tragedi itu terjadi. Sari, apa maksud kamu bicara seperti itu? Lebih baik kamu serang mereka agar kita bisa segera menangkap mereka dan membawa mereka semua ke markas. Kamu juga akan tahu kedua teman mereka sebentar lagi akan dibawa ke sini oleh ketua jin. Jadi kamu tunggu apalagi, cepat bawa mereka. Hantu pendaki itu berteriak kepada Sari karena mereka juga tidak mau kalau Sari ada di pihak Aldi dan teman-temannya lagi dan itu akan menjadi bumerang untuk mereka. Benar,
Kami masih kuat dan selama kita masih bersama-sama maka kita bisa saling melindungi dan kita juga tidak pernah berharap kamu akan menolong kami. Sudah cukup tipu daya yang kamu lakukan selama ini, jadi sekarang kamu tidak perlu memulai drama lagi dan tidak akan mempan untuk kami. Ucap Laye tegas karena dia memang sudah sangat kecewa dengan Sari yang telah berkhianat. Sari hanya terdiam, mungkin saja dia sangat ragu dan bimbang karena saat ini dia ada dalam dua pilihan. Tetap bertahan dengan rencana yang telah dia buat bersama hantu pendaki atau dia mengikuti kata hatinya yang telah nyaman menjadi sahabat Aldi dan teman-temannya. Mungkin Sari belum bisa memutuskan. Kenapa kamu diam saja Sari? Cepat tangkap dan bawa mereka. Di sini ilmu kamu lebih tinggi daripada kami dan tentunya kamu akan dengan mudah untuk menangkap mereka semua. Hantu pendaki perempuan itu akhirnya angkat bicara. Kamu jangan pernah ikuti kata hatimu Sari sebelum kamu benar-benar menyesal. Kamu perempuan dan hati kita memang lembut tapi tidak untuk situasi seperti ini. Dan ingat kita hanya menjalankan tugas dari penguasa Gunung Larangan. Atau kamu akan menyesal dan akan selamanya diasingkan oleh penghuni Gunung Larangan ini. Hantu pendaki itu memperingatkan Sari tentang konsekuensi yang akan dia dapatkan kalau dia berubah haluan. Sari semakin bingung. Dia takut kalau akan terus diasingkan karena dia selama ini kesepian. Sendirian, tidak ada satupun teman yang menemani hari-harinya. Sari sebenarnya baik dan dia hanya ingin punya teman bahkan sahabat. Dan kalau dia tidak menuruti kemauan penguasa Gunung Larangan maka selamanya dia akan diasingkan. Sari, aku tahu kamu itu orang baik, jangan rubah diri kamu hanya untuk ambisi yang belum tentu kamu dapatkan. Mereka hanya memanfaatkan kamu dan lagi percuma kamu mendapatkan teman kalau mereka tidak benar-benar serius dan tidak benar-benar ikhlas untuk berteman dengan kamu. Itu bukan sahabat namanya. Aldi juga berusaha untuk meyakinkan Sari karena Aldi tahu kalau Sari sebenarnya orang yang sangat baik sekali. Aldi, ngapain kamu ngomong begitu? Diam saja, jangan kamu berharap dia akan menjadi sahabat kita lagi. Kamu harus tahu kalau dia selama ini hanya berpura-pura Aldi. Dia tidak tulus membantu kita karena dia hanya menginginkan kita hidup sampai saat yang telah mereka tentukan. Laye tidak terima kalau sampai Aldi bersikap baik kepada Sari lagi. Cukup sudah, semua ini lebih baik kalian semua pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran atau aku akan membunuh kalian dengan tanganku. Sari langsung berteriak tanpa melihat wajah mereka. Apa maksud kamu Sari? Mereka ini tawanan kita dan kita harus menangkap mereka, jangan gila kamu ya. Hantu pendaki itu tidak terima dengan ucapan Sari. Cepat pergi, teriak Sari lagi. Aldi yang sudah memahami keadaan ini dan sudah yakin dengan ucapan Sari langsung menarik tangan Laye dan Usna. Lalu dia mengajak Usna dan Laye untuk berlari. Mungkin dia juga sudah tahu tempat persembunyian yang akan dia tuju karena Aldi masih sangat percaya dengan Sari. Kamu kurang ajar Sari, kami tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Ingat ya, mereka satu-satunya harapan kita untuk bisa bebas dari penguasa Gunung Larangan. Jadi jangan harap kita akan melepaskan mereka. Hantu pendaki itu terlihat sangat marah dan kesal. Setelah itu keempat hantu pendaki itu menyerang Sari secara bersamaan, jadi mereka 1 lawan 4. Dan apakah Sari bisa mengalahkan mereka tidak ada yang tahu. Sari memang kuat tapi hantu pendaki itu tidak sendirian. Mereka berempat jadi tidak bisa disepelekan begitu saja. Aldi yang sebelum berlari melihat ke belakang untuk memastikan keadaan Sari dan dia melihat bagaimana hantu pendaki itu menyerang Sari bersamaan dan Sari yang berhasil menangkis serangan mereka. Jadi Aldi memanfaatkan kesempatan itu berlari bersama Usna dan Laye. Ayo kita lari dan pergi dari sini, kita harus mencari lagi tempat persembunyian yang aman agar kita tidak tertangkap oleh hantu pendaki itu. Mereka pasti sangat marah dan akan terus mencari keberadaan dia. Bahkan mereka akan lebih gencar lagi mengejar kemanapun kita pergi. Mereka bertiga langsung berlari dengan kencang tanpa peduli apapun dan tidak lagi menengok ke belakang. Kita harus sembunyi kemana lagi Aldi? Bagaimana nanti kalau Heru dan Diki mencari keberadaan kita? Kita jangan lari terlalu jauh, nanti kita akan terpencar lagi. Aku mau kita cepat pulang dan pergi dari tempat jahanam ini. Laye sudah merasa lelah dengan semua ini. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan Sari. Ikut aku, dan ingat jangan sampai kita terpisah lagi. Ikuti terus aku, tempat persembunyian kita tidak akan jauh kok. Jadi kita harus tetap lari mumpung mereka masih bertarung, jadi mereka tidak akan mengejar kita saat ini. Ucap Aldi.
Karena di sini Aldi adalah satu-satunya laki-laki, jadi dia bertanggung jawab dengan keselamatan Usna dan Lai. Jadi dia harus terus memperhatikan apakah Usna dan Lai masih aman di belakang dia, karena dia takut mereka terpisah lagi seperti sebelumnya. Aku capek banget Aldi. Apa kita masih akan berlari jauh karena kakiku sudah terasa sakit banget? Apa kita tidak berhenti dulu? Usna sudah mulai ngos-ngosan karena memang mereka sudah berlari cukup jauh. Tidak, pokoknya kita harus terus berlari dan kita tidak boleh berhenti. Kalian harus ingat, hantu pendaki itu bisa menyusul kita dengan cepat, jadi kita tidak boleh membuang waktu. Biarlah kita saat ini lelah dan capek, nanti setelah kita sampai maka kita akan beristirahat sambil menunggu Heru dan Diki. Aldi menyemangati mereka berdua agar menghiraukan rasa lelahnya. Mereka terus berlari dan mengikuti Aldi di belakang. Mereka juga berharap agar bisa segera menemukan tempat persembunyian dan segera bertemu dengan Diki dan Heru. Tuh, sebentar lagi kita sampai, habis ini kalian bisa beristirahat dengan tenang di tempat itu karena hantu pendaki tidak akan tahu tempat persembunyian kita. Aldi begitu yakin dengan keputusannya saat ini. Entah Laya setuju atau tidak setelah dia mengetahui tempat persembunyian yang dimaksud oleh Aldi. Ayo kita lebih cepat agar bisa cepat sampai, aku sudah gak kuat lagi sebenarnya. Kakiku sudah sangat sakit, ucap Usna di belakang. Akhirnya mereka sudah mendekati tempat persembunyian yang dimaksud oleh Aldi. Lai yang melihat tempat itu sudah mulai sadar dengan tempat persembunyian yang dimaksud oleh Aldi. Gue gak mau di tempat itu. Lo mau cari mati Al ngajak kita di sini. Ini tuh si Sari sudah tahu tempatnya, nanti dia akan mengajak hantu pendaki itu ke sini untuk menangkap kita lagi. Ayo kita cari tempat lain untuk bersembunyi. Laya memegang tangan Aldi dan Usna untuk mencari tempat lain. Jangan seperti itu dong Laya. Aku yakin, bahkan aku sangat yakin kalau tempat ini aman untuk kita. Apa kamu tidak ingat waktu kamu diganggu oleh penghuni tempat ini? Setelah kita berada di sini mereka sudah tidak bisa mengganggu kita lagi. Jadi aku sangat yakin kalau tempat ini aman. Aldi meyakinkan Lai. Mungkin sulit bagi Laya untuk mempercaya ucapan Sari lagi karena dia sudah terlalu kecewa saat mengetahui semua kebenaran itu, kalau sebenarnya Sari selama ini hanya berpura-pura dan Sari ternyata jahat. Hati Laya mungkin sudah tertutup untuk melihat kebaikan yang telah Sari lakukan karena dia sudah tidak lagi peduli dengan apa yang Sari lakukan. Bahkan Laya sendiri tahu kalau Sari yang tadi menyelamatkan mereka dari hantu pendaki, bahkan Sari rela bertarung dengan mereka. Tapi hati yang sudah terlanjur kecewa sudah susah untuk diperbaiki. Itu sebelum Sari bertemu dengan hantu pendaki itu. Pasti sekarang dia sudah menceritakan semuanya kepada hantu pendaki. Jadi sekarang kamu jangan terlalu percaya dengan Sari. Lai masih terlihat sangat kesal. Ke-107, penyesalan Sari. Percaya sama aku dong Lai, aku yakin kita akan aman di sini. Dan kamu juga harus ingat kalau Sari benar-benar berniat jahat sama kita. Untuk apa dia menyuruh kita lari? Bahkan dia juga bertarung dengan hantu pendaki itu. Kalau memang dia jahat, bisa saja dia langsung menangkap kita dan memasukkan kita ke dalam penjara yang waktu itu ditempati oleh Usna. Aldi masih terus berusaha untuk meyakinkan Lai. Aldi dengan sigap langsung menarik tangan Lai dan Usna untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Karena dia takut akan terjadi apa-apa lagi setelah ini. Dan dia juga tidak mempedulikan racauan Laya sama sekali karena saat ini yang paling penting adalah keselamatan mereka semua. Lepasin Al, gue gak mau di sini, pasti tempat ini tidak aman. Laya terus saja marah kepada Aldi. Sedangkan Usna hanya diam saja dan menuruti ucapan Aldi karena Usna tahu Aldi pasti akan selalu melindungi mereka berdua sampai kita benar-benar aman dari mereka penghuni gunung larangan yang jahat. Diam dan duduk, kalau kamu masih mau selamat. Jangan bicara lagi. Aldi membekap mulut Laya, sedangkan Laya yang diperlakukan seperti itu langsung berontak dan tidak terima. Mungkin saja Laya akan sangat marah. Diam Laya, dan tenangin diri lo sebentar saja. Sekarang lo lihat apa yang ada di depan sana. Lihat dan perhatikan baik-baik. Aldi menunjuk ke suatu tempat. Setelah itu Usna dan Laya langsung kompak untuk melihat ke arah yang telah ditunjuk oleh Aldi, dan mereka berdua langsung kompak juga untuk membekap mulut mereka masing-masing dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Mereka langsung terdiam dan keringat dingin mengucur deras di tubuh mereka. Makanya jangan teriak terus. Tuh lihat apa yang ada di depan sana. Pasti dia tadi dengar suara kita yang bertengkar, makanya dia langsung keluar. Udah diam dulu sekarang, ucap Aldi dengan sangat pelan agar tidak didengar oleh makhluk yang ada di depan sana.
Dan ternyata tadi Aldi menarik tangan Usna dan Laya secara paksa karena dia melihat makhluk yang sangat mengerikan di balik pohon. Jadi dia langsung mengajak mereka berdua untuk bersembunyi. Makhluk yang sangat mengerikan itu sangat tinggi dan besar. Kepalanya bertanduk dan badannya sangat hitam dan sedikit berbulu. Matanya yang merah menyala begitu besar membuat siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan. Mulutnya yang sangat lebar dan terus mengeluarkan air liur yang sangat menjijikan. Wujudnya yang sangat mengerikan itu membuat semua orang akan terdiam langsung saat melihatnya. Entah apa tujuan makhluk itu mencari keberadaan Aldi dan teman-temannya. Bisa jadi dia terganggu dengan kebisingan Aldi dan Lai tadi. Siapa tadi yang telah mengganggu aku? Keluar kalian manusia sialan. Suaranya yang menggelegar dan menakutkan membuat siapapun yang mendengarnya pasti akan merinding. Aldi dan teman-temannya hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan mereka sekarang berkeringat dingin saking takutnya. Setelah tidak menemukan apa yang dia cari, makhluk itu pergi begitu saja dengan berjalan cukup cepat membelah lebatnya hutan. Bahkan pohon-pohon besar itu dia tabrak dan dia bisa menembus pohon itu. Alhamdulillah akhirnya dia pergi juga. Makhluk apa ya tadi? Karena baru kali ini aku melihat jin yang seperti itu. Dan apa mungkin itu yang dimaksud dengan jin ya? Aldi bernafas lega saat melihat jin itu sudah semakin jauh. Gue takut Al, pasti gara-gara suara gue yang keras tadi makanya jin itu datang dan bahkan dia terganggu dengan kebisingan itu. Laya masih ketakutan dan dia belum bisa melupakan makhluk itu. Udah kita tidak perlu saling menyalahkan, yang terpenting sekarang kita sudah aman dari jin itu dan kita juga sekarang sedang baik-baik saja kan? Kita akan terus berjuang bersama dan harus saling melindungi. Aldi menenangkan Laya yang masih ketakutan. Mereka saat ini hanya saling diam dan larut dengan pikiran masing-masing. Tidak ada lagi yang mereka katakan, bahkan mereka takut untuk berkata sedikit keras. Mereka takut kalau jin itu akan kembali lagi untuk mencari keberadaan mereka. Aku tidak salah kan? Kalian pasti ada di tempat ini. Syukurlah kalian memilih tempat yang aman dan jauh dari jangkauan jin jahat yang ada di sini. Tiba-tiba Sari datang dan mendekat ke arah mereka. Lai yang melihat Sari mendekat ke arah mereka, dia langsung marah dan tidak mau dekat dengan Sari lagi. Mau apa kamu ke sini? Cepat pergi dari sini karena kita sudah tidak mau berteman dengan kamu dan kita sudah tidak lagi butuh bantuan dari kamu. Lai mengusir Sari dengan kasar, bahkan dia mendorong Sari untuk menjauh dari teman-temannya. Sudah Lai, jangan seperti ini. Kita harus mendengarkan penjelasan Sari dulu, karena bagaimanapun dia yang telah membantu kita untuk selamat dari hantu pendaki itu. Kalau tidak ada Sari mungkin saat ini kita semua sudah ditangkap oleh hantu pendaki itu. Aldi terus berusaha untuk menenangkan Lai yang sedang sangat marah. Tidak perlu, karena apapun yang menjadi alasan dia tetap saja niat utamanya adalah menangkap kita. Itu saja sudah cukup. Lai terlalu keras kepala. Biarkan aku menjelaskan semuanya Lai. Ya aku akui aku memang salah dan aku juga mau minta maaf kepada kalian. Maafkan aku ya. Sari hanya menunduk. Pergi kamu dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Laya masih saja menolak Sari. Iya, dan aku berjanji setelah aku menjelaskan semuanya aku akan pergi dari hidup kalian dan aku juga berjanji aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dan aku akan pergi sejauh mungkin sampai kalian tidak akan bisa bertemu dengan aku lagi. Sari meneteskan air matanya. Bagus, kamu harus sadar diri kalau kamu itu sudah bukan siapa-siapa kami lagi. Cepat pergi. Lai kembali mendorongnya Sari. Tenang dulu Lai, biarkan Sari menjelaskan semuanya apa yang sebenarnya terjadi dari awal. Setelah itu dia berjanji akan pergi jauh dari kita. Aldi menengahi, dan Lai hanya menurut ucapan Aldi. Sari mulai bercerita sejujurnya dan mengakui semuanya kesalahan yang telah dia lakukan. Sebenarnya aku memang bekerja sama dengan hantu pendaki itu untuk menangkap kalian. Aku ingin menghilangkan rasa bersalahku kepada mereka. Karena akulah yang telah membuat mereka mati secara mengenaskan. Dulu aku memang sangat jahat dan aku memang penyebab mereka tersesat sampai meninggal mengenaskan di gunung larangan ini. Sari menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Jadi untuk menebus rasa bersalah yang terus menghantuiku selama bertahun-tahun, aku berniat untuk membantu mereka dengan cara berpura-pura baik kepada kalian. Dan aku juga yang telah membuat kalian terpencar agar memudahkan aku untuk mengelabuhi kalian. Sari kembali menangis. Jahat sekali kamu Sari.
Kamu sangat jahat dan aku benar-benar menyesal karena percaya dengan mulut busuk kamu itu. Jadi kamu yang membuat kita jadi seperti ini. Bahkan sekarang Heru harus berjuang antara hidup dan mati untuk menyelamatkan Diki itu juga karena ulah kamu. Biadab kamu Sari, aku akan membuat kamu menyesal. Laya sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Lalu dia menyerang Sari. Sari yang mendapat pukulan dari Laya hanya diam saja dan menangis. Mungkin Sari sudah menyesali semua perbuatan dia selama ini. Dan sekarang dia mau benar-benar membantu mereka. Tapi kalian yang sudah merubah aku menjadi baik, asal kalian tahu setelah aku seharian bersama kalian dan melihat betapa baiknya kalian, bahkan aku juga terharu melihat persahabatan kalian, aku langsung ragu dengan rencana awalku. Apalagi kalian sudah sangat baik dan menerima aku apa adanya. Sari kembali menarik nafas. Jadi setelah aku sadar dan sampai detik ini, aku benar-benar tulus untuk membantu kalian dan aku juga sudah menganggap kalian sebagai sahabat aku sendiri. Aku minta maaf. Sari menundukkan kepalanya. Bohong, jin jahat seperti kamu memang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Oh ya, jadi jin kuntilanak yang masuk ke dalam tubuhku itu mengatakan semua kebenaran tentang kamu. Tapi aku bodoh sekali terlalu percaya dengan kamu padahal kuntilanak itu telah berkata jujur. Laya mengingat kejadian kemarin saat dia kesurupan. Aku tidak menyangka ternyata kamu sejahat itu Sari. Jadi semua yang dikatakan kuntilanak itu benar adanya. Kamu yang mengakibatkan hantu pendaki itu kehilangan nyawanya. Aldi juga ikut berbicara kali ini. Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar serius ingin membantu kalian selama ini. Aku sudah menyadari kesalahanku dan aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku menyesal, tolong maafkan aku. Sari memasang wajah memelas. Aku yakin Sari pasti benar-benar baik dan dia memang sudah berubah. Aku melihat dari wajahnya dia memang sudah menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Usna yang dari tadi hanya diam akhirnya membuka suara. Ke-108, Perdamaian Lai dan Sari. Tahu apa kamu Usna? Jangan sok tahu deh. Dia ini hanya pura-pura baik. Kalian jangan mudah percaya dengan tipu daya yang dia lakukan. Dan aku yakin dia pasti punya rencana lain. Kalau kalian berdua mau masuk dalam rencana dia ya terserah. Tapi aku tidak akan pernah mau masuk dalam perangkap dia lagi. Laya menyilangkan tangan di depan. Aku tidak memaksa kalian untuk percaya karena aku tahu aku memang salah. Yang penting aku sudah bicara dengan jujur, sekarang semuanya terserah kalian. Aku sudah berjanji untuk pergi jauh dari kalian setelah aku menjelaskan semuanya. Jadi aku akan tepati janji itu. Sari kembali meneteskan air mata. Bagus, memang lebih baik kamu pergi saja dari sini. Dan jangan ganggu kita lagi dan seharusnya memang kita tidak pernah bertemu. Laya memang sudah tertutup hatinya, mungkin dia terlalu kecewa. Aldi dan Usna juga bingung apakah dia harus percaya dengan Sari atau tidak. Tapi di dalam hatinya Aldi memang percaya dengan Sari. Tapi saat melihat betapa keras kepalanya Laya dia jadi ragu. Karena walau bagaimanapun Laya bukan hanya sekedar sahabat baginya. Tapi Laya juga orang yang dia sayangi. Sudah cukup. Kita sekarang tidak perlu berdebat lagi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah gimana caranya agar kita bisa menyelamatkan Heru dan Diki. Jangan seperti ini karena ini tidak akan pernah membantu kita untuk menemukan mereka. Aldi menengahi Sari dan Lai. Betul apa yang dikatakan oleh Aldi. Kita tidak perlu bertengkar saat ini karena yang paling penting adalah kita harus menyelamatkan Heru dan Diki. Usna ikut bicara. Ya Laya, kamu saat ini harus meredam ego kamu. Aku tahu kamu sangat kecewa dengan Sari, aku juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Tapi Sari sudah meminta maaf dan dia juga sudah menyesali semua perbuatan dia. Lupakan sejenak semuanya, sekarang kita harus fokus dengan Heru dan Diki. Setelah itu, kita selesaikan semua ini dengan baik. Aldi menasihati Laya yang keras kepala. Laya hanya diam saja saat Aldi dan Usna sudah berbicara. Dia tidak berani membantah ataupun bicara sedikit pun. Mungkin dia sudah sadar kalau menyelamatkan Diki dan Heru lebih penting daripada harus terus berdebat dengan Sari. Ya, aku minta maaf karena sudah membuat kekacauan. Sekarang aku akan lebih fokus untuk membantu Heru dan Diki. Laya akhirnya meminta maaf, tapi bukan kepada Sari melainkan kepada Aldi dan Usna karena dia telah membuat masalah. Sari yang melihat Laya seperti itu langsung tersenyum karena Laya sudah lebih baik dan tidak emosi lagi seperti tadi. Walau bagaimanapun Sarilah yang membuat Laya seperti itu. Dia yang telah menanamkan rasa benci di hati Laya. Dan kamu Sari,
Aku harap kamu masih mau membantu kami untuk menyelamatkan Heru dan Diki agar mereka bisa segera keluar dari alam gaib. Aldi melihat ke arah Sari berharap Sari masih mau membantu mereka karena bagaimanapun selama ini Sarilah yang membantu mereka. Pasti, kalian jangan khawatir, aku pasti akan membantu kalian. Kita harus bekerja sama untuk menolong Heru dan Diki. Oh iya, sekarang mereka berada di tempat aman dan Heru juga sudah bertemu dengan Diki. Tapi Sari terlihat ragu untuk melanjutkan ucapannya dan itu membuat mereka bertiga semakin penasaran. Tapi apa Sari? Kenapa tidak kamu lanjutin? Kabar baik dong kalau Heru sudah bertemu dengan Diki. Tinggal mereka mencari jalan keluar saja agar bisa segera keluar. Aldi merasa senang karena kedua sahabatnya sudah berkumpul. Iya, tapi tidak semudah itu Al. Banyak sekali yang menginginkan Heru di alam itu. Jadi Heru sekarang lagi dalam bahaya, bahkan Heru sekarang sedang terluka parah. Tapi kalian tenang saja karena di sana ada yang membantu Heru. Sari menjelaskan semua yang terjadi kepada Diki dan Heru di alam gaib. Apa? Heru terluka? Tapi bukankah waktu itu kamu bilang Diki di sana aman karena tidak akan ada yang mengganggunya? Tapi kenapa mereka malah menyerang Heru? Aldi masih belum puas dengan jawaban Sari itu. Yaitu untuk Diki. Tapi berbeda dengan Heru, makanya waktu itu aku sudah memperingatkan Heru agar dia berhati-hati dan aku juga sudah memperingatkan kalau di sana itu sangat berbahaya dan pasti banyak yang akan menghalanginya. Sari kembali menjelaskan. Apa mereka menyerang Heru karena hanya Heru yang bisa membawa Diki keluar. Sedangkan mereka tidak menyerang Diki karena walaupun tidak diserang Diki juga tidak akan bisa keluar. Wisna ikut bicara. Betul sekali, memang seperti itu, jawab Sari. Di tempat lain Kekek dan Diki sudah berjalan cukup jauh untuk mencari tempat yang lebih aman karena mereka tahu jin lain akan kembali datang untuk menyerang mereka. Jadi mereka harus mencari tempat untuk bersembunyi agar bisa menyembuhkan luka di tubuh Heru agar Heru bisa kembali sadar. Lama berjalan akhirnya mereka menemukan tempat yang benar-benar aman dan jauh dari jangkauan jin jahat. Jadi di tempat itu si Kekek bisa leluasa untuk menyembuhkan luka Heru. Setelah sampai si Kekek langsung merebahkan tubuh Heru di tanah. Akhirnya sampai juga. Gimana, apa kamu lelah? Kalau kamu lelah minum dulu air ini agar tenaga kamu kembali pulih karena setelah ini kita akan menghadapi sesuatu yang lebih bahaya lagi. Jadi usahakan badan kamu tetap sehat dan tenaga kamu harus mencukupi. Kekek bicara dengan Diki lalu menyerahkan air untuk diminum Diki. Terima kasih Kek. Saya akan meminum air ini dan saya akan berusaha sekuat saya untuk melawan apapun nanti yang akan menghadang kita. Diki bicara dengan sangat sopan. Lalu Kekek berusaha untuk menyembuhkan Heru dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Dengan izin Allah, dengan kekuatan Kekek akhirnya Heru bisa sadar walaupun kondisinya masih lemah, tapi Heru masih bisa duduk sendiri. Kek, di mana saya saat ini Kek? Apakah saya sudah tidak selamat? Heru kebingungan saat pertama kali membuka mata. Kamu masih hidup cucuku dan kamu aman saat ini, dan kamu lihat siapa yang ada di samping Kekek, ucap si Kekek sambil tersenyum. Heru langsung menengok ke sebelah Kekek dan betapa senangnya dia, ternyata itu adalah Diki sahabatnya yang sedang dia cari dari tadi pagi. Heru pasti sangat senang melihat Diki sekarang ada di depan matanya. Diki, ini beneran elokan Dik? Ya Allah Dik. Gue udah khawatir banget Dik, takut kalau kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Gue nyari lo dari tadi, kenapa sih lo bisa ada di sini sekarang? Heru langsung memeluk Heru dan dia juga menangis karena haru. Begitupun dengan Diki, dia sangat senang setelah berhari-hari ada di tempat ini sendirian. Sekarang akhirnya dia bisa bertemu dengan Heru sahabatnya. Gue juga seneng banget Heru. Tadinya gue udah gak punya semangat lagi untuk hidup, gue udah benar-benar menyerah sama keadaan. Gue lelah berhari-hari di sini sendirian, bahkan di otak gue ini udah punya pikiran untuk bunuh diri biar gue gak ngerasain sakit lagi. Apalagi gue tuh berhari-hari gak makan sama sekali. Udah gak tahu lagi deh, pokoknya udah mau akhiri semua. Tapi tiba-tiba Kekek ini datang dan menyelamatkan hidup gue, dan dia juga yang telah menyelamatkan hidup lo, tau gak? Diki menceritakan sedikit pengalamannya di tempat ini. Kek, terima kasih ya, karena Kekek lah yang terus saja menolong Heru dalam setiap kesulitan yang Heru rasakan. Heru langsung tersenyum ke arah Kekek. Sedangkan Diki yang mendengar ucapan si Kekek langsung kebingungan karena ternyata ini bukan pertama kalinya Kekek menolong Heru saat dia dalam bahaya. Jadi, Kekek udah kenal sama Heru dan ini bukan pertama kalinya kalian bertemu.
Diki menatap si Kekek dan Heru secara bergantian. Iya Dik, Kekek udah berkali-kali menolong gue dan gue juga udah kenal dekat dengan Kekek. Panjang banget deh pokoknya ceritanya. Nanti kalau ada waktunya gue pasti akan menceritakan semuanya, kata Heru sambil tersenyum. Tadi Kekek juga gak cerita sama saya, cuma diam aja. Diki cemberut. Nanti kamu akan tahu sendiri Kocu. Wajah Kekek terlihat sangat tenang. Karena keadaan Heru yang belum kembali seperti semula dan dia masih sedikit lemas, jadi mereka memutuskan untuk istirahat di tempat itu sebentar sampai Heru benar-benar sembuh. Karena setelah ini bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi yang akan menyerang mereka, jadi Heru harus benar-benar menyiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi apapun yang akan menghalanginya. Kita di sini dulu, tapi kita nanti harus bergerak cepat sebelum malam tiba. Kita harus sudah keluar dari tempat ini, jadi kita tidak boleh berlama-lama di sini, Kekek memberitahu mereka. Ke-109, perjalanan mencari pintu keluar dari alam gaib. Baik Kek, kita biarkan Heru membaik dulu sebelum kita kembali melanjutkan perjalanan, Diki menimpali. Oh iya, aku bawa makanan lo waktu kesini. Kita makan dulu yuk, perutku lapar banget nih rasanya. Pengen makan biar gak perih nih perut. Heru menurunkan tas karirnya karena dia menyimpan makanan itu di tas itu. Wah, ikan besar juga. Ikannya dari mana kamu dapat ikan sebesar itu Heru? Diki yang melihat ikan itu malah kembali lapar padahal dia tadi sudah makan. Ya wajar saja sih, karena selama 3 hari dia tidak menemukan makanan apapun, jadi sekarang dia melihat makanan kayak orang yang gak pernah makan. Nanti kalau kita sudah kembali akan aku ceritakan semuanya. Yang penting sekarang kita makan saja dulu karena perutku udah keroncongan banget nih. Heru sudah tidak sabar ingin makan. Akhirnya Heru dan Diki makan bersama. Mereka makan ikan yang diberikan oleh Sari sebelum Heru berangkat ke alam gaib ini. Dan memang ikan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Sari memang sangat tahu apa yang mereka butuhkan. Ikannya enak banget ini Heru. Empuk banget, dagingnya juga banyak. Aku tuh 3 hari gak makan sama sekali. Ini hari keempat kita di Gunung Larangan ini dan aku tadi cuma makan sedikit, itu pun Kekek yang memberikan aku makanan. Diki makan dengan sangat lahap, begitupun dengan Heru karena dia juga sangat kelaparan. Oh iya Kek, kenapa Kekek tidak ikut makan? Ikannya besar kok Kek Jeti, walaupun kita makan bertiga pasti kita akan kenyang Kek. Heru menawari si Kekek untuk ikut makan bersama. Tidak, kalian saja yang makan, Kekek sudah kentang. Kalian berdua harus makan yang banyak untuk menambah tenaga kalian. Karena orang lapar itu tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Kekek tersenyum melihat mereka berdua. Masya Allah, makan ikan gini doang berasa kayak istimewa banget ya. Padahal di rumah hampir setiap hari kita makan ikan tapi tidak ada yang istimewa sama sekali karena kita lupa untuk bersyukur. Di rumah pikirannya pokoknya makan sampai kenyang gitu aja. Kalau di sini kita makan gini aja udah seneng banget, bahkan sangat bersyukur karena kita masih bisa makan. Diki sangat menikmati makanannya. Kekek langsung tertawa mendengar ucapan Diki. Dia bahkan tidak menyangka kalau Diki bisa berkata seperti itu saat ini. Memang manusia bisa berubah setelah mendapatkan cobaan yang berat seperti ini. Kalian ini, coba saja kalian tidak pernah merasakan kesusahan seperti ini. Kekek yakin kalian tidak akan pernah merasa bersyukur dengan apa yang kalian nikmati selama ini. Jadi untuk kalian berdua dan semua teman kalian yang lain, Kekek hanya berpesan syukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan untuk kalian. Dan jangan pernah membantah ucapan orang tua kalian. Ingat itu baik-baik, setiap kalian akan melangkah dalam kehidupan ini dapatkan dulu restu dari orang tua. Jangan sampai lupa. Si Kekek menasihati Heru dan Diki agar mereka lebih baik lagi menjalankan kehidupan. Pasti Kek, ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kita ke depannya. Kita akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan kita akan selalu menyertakan doa orang tua di setiap langkah yang akan kita ambil. Diki tersenyum ke arah Kekek. Sekarang Heru dan yang lain sudah merasakan susahnya bertahan hidup sendiri. Dan mereka juga sudah mendapatkan teguran karena tidak mengindahkan peringatan dari orang tua mereka. Hidup memang berproses dan kalau mereka tidak merasakan semua cobaan ini pasti mereka sampai saat ini tidak akan bisa bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Kek, Heru sekarang sudah lebih baik, apa kita akan melanjutkan perjalanan sekarang juga? Karena Heru takut ini akan membuang waktu, apalagi sebentar lagi sudah sore. Jadi waktu kita semakin sedikit, kita harus mencari pintu keluar itu secepatnya sebelum matahari terbenam.
Heru berusaha untuk menguatkan diri. Apa kamu yakin kalau kamu sekarang sudah baik-baik saja dan sudah kuat untuk berjalan? Lagian kita berhenti belum ada 30 menit. Kamu juga baru sadar dan baru juga selesai makan. Apa kamu yakin dengan keputusan kamu itu? Si Kekek bertanya kepada Heru dan memastikan keadaan Heru saat ini. Aku sangat yakin, Kek. Keadaanku saat ini memang sangat baik, Kek. Kekek tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Sekarang yang lebih penting adalah kita harus segera keluar dari alam gaib ini dan kita harus segera kembali ke Gunung Larangan untuk menemui teman-teman kita, Kek. Heru masih tetap dengan keputusannya yaitu melanjutkan perjalanan sekarang juga. Baik, kalau memang kamu sudah yakin, mari kita jalan sekarang juga. Lagian pintu itu tidak terlalu jauh kok dari sini. Jadi kalian ikuti saja langkah Kekek dari belakang. Kekek akan membantu kalian. Kekek langsung berdiri dan diikuti oleh Heru dan Diki. Dengan sangat hati-hati mereka melangkah dan mengikuti langkah Kekek tua itu berharap tidak akan ada gangguan lagi setelah ini. Tapi harapan mereka tidak akan terjadi karena para jin sedang mengawasi mereka saat mereka keluar dari tempat persembunyian. Mereka selalu mengawasi gerak-gerik Heru, Diki dan si Kekek. Kenapa aku sangat merinding sekarang ya? Seperti ada yang mengikuti kita dari tadi. Kok aneh banget ya, padahal di sini tidak ada siapapun selain kita. Diki menggaruk tengkuknya karena merinding. Ya, kita memang sedang diawasi saat ini, makanya kita harus hati-hati karena mereka bisa menyerang kapanpun. Mereka sedang mencari titik lemah kita. Ayo terus berjalan dan kalian harus siap kapanpun untuk bertarung. Si Kekek memperingatkan Heru dan Diki agar terus waspada. Mana, Kek? Dari tadi aku perhatikan tidak ada yang mengawasi kita sama sekali, karena di sini memang sangat sepi, bahkan hanya ada kita bertiga, tidak ada lagi. Heru ikut bicara karena dia memang tidak melihat siapapun. Itu karena memang kamu tidak bisa melihat mereka, cucuku. Mereka bahkan sangat banyak sekali. Oh iya, nanti kamu gunakan kekuatan kamu yang waktu itu. Karena kalau kamu hanya mengandalkan ilmu bela diri, kamu akan kewalahan dalam menghadapi mereka. Kekek memberitahu Heru. Tapi, Kek, setelah itu Heru akan langsung tumbang, Kek. Apa yang akan terjadi setelahnya? Nanti Heru tidak bisa kembali kalau Heru tumbang dan kehilangan kesadaran. Siapa yang akan menolong Heru? Heru merasa takut karena waktu dia berubah dia langsung tidak sadarkan diri setelah mengalahkan musuhnya dan dia takut itu akan terjadi lagi. Percaya sama Kekek, karena Kekek tidak akan memberikan kamu jalan yang salah. Jangan takut karena Kekek akan selalu menolong kamu. Saat ini kita benar-benar memang tidak punya pilihan lain karena waktu kita sudah semakin sedikit. Sebenarnya kita memang bisa melawan mereka menggunakan tenaga kita sendiri, tapi itu akan sangat lama sekali. Sedangkan sebelum matahari terbenam kalian harus sudah kembali sebelum pintu alam gaib tertutup sempurna. Kekek menjelaskan dengan sebenar-benarnya agar Heru memahami apa yang dia katakan. Heru terlihat kebingungan, mungkin dia memang takut kalau dia akan merasa lemah seperti kemarin. Tapi di sisi lain dia juga takut kalau dia akan kehabisan waktu dan tidak akan pernah bisa kembali ke alamnya. Dan itu artinya dia tidak akan bisa kembali untuk selamanya dan akan menjadi penghuni alam gaib ini sampai kapanpun. Bahkan kalau dia mati tidak akan ada yang bisa menemukan mayatnya dan dia juga akan menjadi arwah penasaran. Berubah gimana sih, Heru? Kok aku jadi bingung, emang kamu bisa berubah menjadi apa? Ultraman atau Hulk atau apa? Bingung aku tuh. Diki yang mendengar Kekek dan Heru bicara menjadi bingung karena dia tidak mengerti. Memang Diki belum pernah melihat Heru berubah karena waktu itu yang tahu adalah Aldi, Lai, dan juga Usna. Jadi wajar saja kalau Diki kebingungan. Lo kalau ngomong bisa aja sih, Diki. Kita itu lagi dalam keadaan genting, bisa-bisanya lo malah ngelawat di sini sih. Heru sedikit kesal kepada Diki. Ya kan gue nanya, Heru, jawab Diki asal. Hal sama Ultraman itu bukan nyata. Kan lo tahu sendiri gimana sih? Masa iya ada hal di dunia nyata sama Ultraman? Gak sekalian Spiderman gitu biar mereka semakin lengkap. Heru malah menanggapi bercandaan Diki. Haha, bisa aja sih Heru, orang gue nanya serius juga malah dia begitu jawabannya. Diki malah tertawa. Udah, nanti kamu juga akan tahu sendiri semuanya. Tanpa bertanya lagi karena walaupun dijelaskan kamu juga akan susah mengerti karena ini memang di luar logika manusia. Jadi lihat aja nanti. Heru menjawab dengan singkat ucapan Diki. Diki hanya diam saja karena dia juga tetap tidak akan mengerti. Jadi dia nurut saja dengan ucapan Heru dan si Kekek.
Sebenarnya Diki juga sangat penasaran apa hubungannya si Kekek sama Heru karena mereka berdua terlihat sangat dekat sekali. Ke-110, Sari vs Lai. Di tempat lain teman-teman Heru sedang memikirkan cara lain agar bisa menolong Diki dan Heru. Mereka sangat ingin pergi ke alam gaib untuk menyusul Diki dan Heru, tapi mereka tidak bisa karena cuma Heru yang bisa melihat pintu itu sedangkan mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kosong. Gimana ini? Sudah mau sore loh sedangkan mereka belum juga datang. Aku bahkan sangat khawatir dengan keadaan Heru saat ini karena Sari bilang tadi Heru sedang terluka dan dia dalam bahaya. Aku tidak bisa tenang kalau hanya diam seperti ini. Aku harus memastikan kalau Heru sedang baik-baik saja. Aldi terlihat sangat kebingungan. Ya, apa yang kamu katakan itu benar, Al. Aku juga sangat khawatir sama mereka berdua. Semoga mereka bisa segera kembali dengan keadaan yang sehat dan selamat dan setelah ini kita juga bisa pergi dari gunung larangan ini. Wisna menimpali ucapan Aldi. Gimana ya? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi saat ini. Kita memang benar-benar tidak bisa ke sana. Terus di sana juga sangat berbahaya untuk kalian. Kalau kalian di sana kalian hanya akan menyusahkan Heru saja. Ucap Sari dengan wajah serius. Apa maksud kamu kita di sana cuma merepotkan Heru? Kamu pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu selain minta bantuan sama kamu? Sorry ya, kita bisa melakukan semuanya sendiri. Kamu saja yang tiba-tiba datang lalu sok menjadi pahlawan kesiangan. Laya memarahi Sari lagi. Cukup Laya, Sari hanya memikirkan yang terbaik untuk kita. Pasti yang dikatakan Sari itu benar, karena Sari yang lebih tahu keadaan di alam gaib sana. Jadi kita nurut saja sama apa yang dikatakan oleh Sari. Wisna mencoba membujuk Lai yang masih sangat marah kepada Sari. Hah, kalian ini terlalu baik sampai kalian tidak paham kalau saat ini kalian itu ada dalam pengaruh Sari. Buka dong mata kalian yang lebar agar kalian bisa melihat kelicikan kuntilanak merah ini. Dia pasti punya rencana lain. Setelah rencana pertamanya gagal, dia pasti akan melakukan sesuatu kepada kita kalau dia sudah memiliki kesempatan. Laya malah memarahi Wisna dan Aldi. Tidak Laya, kamu salah kalau memang Sari mau mencelakai kita bisa saja tadi dia membawa kita ke tempat hantu pendaki itu dan memasukkan kita ke dalam kurungannya. Karena setelah itu kita juga tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Aldi terus berusaha membujuk Lai agar tidak lagi membenci Sari. Sari memang telah berbuat salah, tapi sekarang dia sendiri sudah benar-benar berubah dan memperbaiki kesalahannya. Tapi rasa benci di hati Lai sudah semakin besar dan itu bisa mengubah Lai menjadi orang jahat. Kalian jangan pernah menyalahkan Lai, biarkan dia puas memarahi aku, biarkan dia mengeluarkan semua rasa benci yang ada di hatinya. Karena memang kenyataannya aku memang salah, aku yang telah mengkhianati persahabatan kita. Aku yang telah membohongi kalian. Lai berhak kok untuk membenci aku. Sari menundukkan kepalanya, bahkan dia tidak berani sama sekali untuk melihat wajah Lai. Mungkin Sari juga sangat malu karena kesalahan yang telah diperbuat olehnya. Dia sama sekali tidak marah dengan apapun yang dikatakan oleh Lai, karena dia merasa kalau dia memang pantas mendapatkan kemarahan dari Lai. Kalian ini sangat susah dibilangin ya. Nanti kalau kalian sudah tahu rencana busuk dari kuntilanak merah ini kalian pasti akan menyesal dan setelah itu kalian akan meminta maaf kepadaku karena kalian telah membela si pengkhianat ini. Laya menunjuk Sari. Sari yang melihat itu hanya menangis. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia juga tidak bisa melakukan apapun saat ini. Cukup Laya. Kamu sudah keterlaluan sekarang. Sari memang salah, tapi kamu jangan pernah melupakan kebaikan yang selama ini dia lakukan kepada kita. Apa kamu lupa Sari yang menolong kamu saat pingsan dan Sari juga yang mencarikan kita makan saat kita kelaparan? Kamu bayangin saja bila saat itu tidak ada Sari, mungkin saat ini kita sudah kelaparan. Aldi sekarang yang emosi karena Laya sangat susah untuk dikasih tahu. Dia selalu membuat keputusan sendiri. Dan kamu juga harus ingat, Sari yang memberitahu kita keberadaan Heru. Kalau tidak ada Sari apa mungkin kita bisa bertemu dengan Heru dan Usna? Kamu pikir dong. Satu lagi Sari juga yang memberitahu kalau Diki ada di alam gaib. Kamu ingat-ingat lagi semua kebaikan yang telah Sari lakukan untuk kita. Jangan seperti ini. Aku tahu Lai yang aku kenal itu baik, tidak seperti ini. Aldi terus meyakinkan Lai. Dia juga mengungkit semua kebaikan yang telah Sari lakukan untuk mereka. Lai yang mendengar itu hanya acuh. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Sari. Bahkan dia sudah melupakan semua kebaikan yang telah Sari lakukan selama ini.
Sari yang dulu dia pandang sangat baik dan menjadi salah satu sahabatnya sekarang bagaikan musuh dalam hatinya. Dan kamu juga jangan lupa Aldi, kamu jangan melupakan fakta ini kalau sebenarnya Sari melakukan itu semua ada maunya, bahkan dia sengaja mendekati kita bahkan menolong kita itu hanya untuk menjadi bagian dari kita, dan setelah itu dia akan menggiring kita kepada hantu pendaki itu karena mereka sudah bekerja sama. Bahkan Sari juga yang merencanakan semuanya. Kamu juga jangan lupakan itu Aldi. Teriak Lai yang membuat mereka semua diam. Mereka bingung harus menjawab apa karena Lai pasti akan selalu punya jawaban dari setiap kata yang mereka ucapkan. Lai memang tidak bisa dikasih tahu, dia hanya percaya kepada dirinya sendiri. Aku tulus membantu kalian. Aku sangat tulus. Bahkan saat itu aku juga ikhlas membantu kalian karena kalian yang telah menyadarkan aku dan kalian juga yang membuat aku menjadi baik seperti ini. Aku sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah memberikan aku kesempatan untuk menjadi makhluk yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan semua yang aku ucapkan kepada kalian itu memang benar. Sari berusaha untuk meminta maaf kepada Lai, walaupun itu percuma. Apa yang kamu bilang semuanya itu nyata. Bagaimana tentang kisah hantu pendaki? Apa kamu yakin sudah mengatakan dengan jujur? Aku rasa semua ucapan kamu itu tidak ada yang jujur, Sari. Laya membantah ucapan Sari. Itu karena aku takut kalau aku jujur maka kalian akan menjauhi aku. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku sudah menganggap kalian sebagai sahabatku sendiri. Kalian satu-satunya sahabat yang pernah aku miliki dan aku tidak mau kalian membenciku kalau kalian tahu kebenarannya. Saat itu aku memang masih jahat, tapi sekarang aku sudah benar-benar berubah, bahkan sampai saat ini ada penyesalan di hatiku. Sari berusaha untuk menjelaskan lagi. Dia terus berusaha untuk membuat Lai percaya. Tapi dia juga sadar kalau kepercayaan Lai tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Bahkan dia juga sadar kalau dia memang bersalah. Kepercayaan itu bagaikan gelas kaca. Kalau sudah rusak atau pecah tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dan pastinya akan terus membekas untuk selamanya. Itu pula yang saat ini dirasakan oleh Lai. Aku tetap tidak percaya, Sari. Lalu bagaimana dengan kuntilanak yang saat itu merasuki tubuhku? Bukankah semua yang dia katakan itu memang benar? Kamu itu jahat, aku dan Aldi yang bodoh karena terlalu percaya sama kamu, Sari. Padahal kuntilanak itu juga bilang kalau kamu adalah penyebab utama hantu pendaki itu mati secara mengenaskan. Dan kamu dibenci oleh mereka itu bukan karena mereka jahat dan kami baik, tapi justru mereka tidak mau berteman dengan kamu itu karena kamu jahat kepada mereka. Bahkan dia juga bilang kalau kamu itu licik sekali seperti ular yang berbisa. Mulut kamu itu mengandung racun, Sari, bahkan kamu memang pintar untuk berbohong. Aku benci kamu. Laya berkata pelan, tapi kata-kata yang dia ucapkan itu bagaikan belati yang sangat tajam dan siap menghunus Sari. Sari hanya menangis mendengar ucapan Laya yang menusuk hatinya bahkan melukai perasaannya. Tapi harus bagaimana lagi, itulah Laya, mulutnya sangat pedas. Aldi dan Usna yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala. Mau menjawab pun akan percuma karena Laya memang sudah sangat marah. Mereka menjawab itu justru akan membuat Laya semakin emosi karena Laya pasti akan mengira kalau mereka membelah Sari daripada dia sahabatnya sendiri. Kita lebih baik diam saja dulu. Karena kalau kita bicara maka Laya akan semakin marah kepada kita. Kamu tahu sendiri kan sifat Laya, dia akan melakukan apapun kalau sedang sakit hati. Yang aku takutkan hanya satu, dia akan langsung pergi dan lari dari sini. Itu akan sangat berbahaya untuk dia. Jadi lebih baik kita diam saja dulu. Aldi berbisik di telinga Usna yang dari tadi memperhatikan Laya yang sedang marah. Iya, kamu memang benar, Al. Kamu sangat benar, jangan sampai Laya kabur dan lari. Karena ini anak memang sangat keras kepala, susah dibilangin, bahkan dia akan melakukan hal di luar nalar. Usna membalas ucapan Aldi dan dia juga membenarkannya. Mereka hanya memandang Sari karena kasihan, tapi saat ini mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berdoa semoga Sari bisa memaafkan semua ucapan Lai saat ini. Tidak semua yang kuntilanak itu katakan adalah benar. Dia itu berniat jahat kepada kalian, dia itu mau membuat kalian semakin tersesat lagi. Dan saat mereka tahu kalau aku memang punya niat untuk membantu kalian, dia langsung membuat rencana untuk membuat kalian membenciku agar kalian tidak lagi percaya dengan semua ucapanku dan agar aku tidak bisa lagi membantu kalian semua. Sari kembali meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Lalu apa bedanya dia sama kamu?
Bukannya kalian berdua itu sama-sama penipu? Oh iya, kalian kan juga salah satu golongan jin yang tugasnya menyesatkan manusia kan? Jadi memang kalian sama-sama tidak bisa dipercaya. Entah siapa di antara kalian yang berkata jujur. Tapi intinya kuntilanak itu sudah berkata jujur kalau kamulah yang membuat hantu pendaki itu mati mengenaskan. Berarti ucapannya bisa dipercaya. Laya menatap tajam ke arah Sari yang dari tadi hanya menunduk. Tidak semuanya benar. Laya percaya sama aku. Dia itu jahat, mereka semua yang ada di sini itu jahat. Kali ini Sari berani menatap wajah Laya. Laya yang sudah lelah dengan perdebatan ini memutuskan untuk diam karena dia juga takut kalau ada jin jahat lain yang akan mendekati tempat persembunyian mereka saat ini. Karena apapun bisa terjadi dengan mereka saat ini, tidak ada yang bisa dipercaya. Semuanya seolah berkata jujur padahal sebenarnya mereka juga berbohong. Laya, kamu baik-baik saja kan? Sekarang lebih baik kamu tenangkan dulu diri kamu. Tidak apa-apa kalau memang sekarang kamu tidak bisa memaafkan Sari dan kamu juga belum bisa mempercayai semua ucapan Sari lagi. Aku tidak akan pernah memaksa kamu lagi untuk percaya dengan ucapan Sari. Sekarang semua terserah kamu. Aldi menyuruh Laya untuk beristirahat. Benar apa yang dikatakan oleh Aldi. Laya, sekarang kamu istirahat dan tidur dulu. Aku juga tahu kalau saat ini kamu sedang terluka. Jadi lebih baik kamu tidur dulu sekarang. Wisna juga menyuruh Laya untuk tidur. Tidaklah, mana mungkin aku bisa tidur nyenyak sedangkan kedua sahabatku sedang dalam bahaya. Bahkan mereka sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka telah mengorbankan apapun demi bisa keluar dari alam gaib itu. Jadi aku tidak mau enak-enakan tidur di tempat ini sebelum mereka berdua kembali dengan selamat. Laya menolak permintaan Wisna dan Aldi. Ini kamu minum dulu ya, sampai badan kamu berasa enakan. Setelah itu kita akan berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua. Aldi tersenyum ke arah Laya. Cinta yang Aldi berikan kepada Laya memang sangat menggebu, tapi dia juga tidak mau membenarkan kesalahan yang telah Laya perbuat. Dia hanya bisa menenangkan Laya yang sedang kacau karena merasa dikhianati oleh Sari.